kalau belanja itu untuk kesenangan diri sendiri, bukan untuk kesenangan orang lain yang melihat. Mereka bilang, wah keren segala macam, tetapi sebenarnya yang membayar itu adalah kita sendiri. Hai, berjumpa lagi dengan saya Susana Chandra dalam episode Smart Family, Happy Family. Nah, kali ini kita akan berbicara sedikit domestik, kita akan bicara masalah keuangan dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasti kita sering kali mendengar bahwa cash flow is like a high blood pressure, is a silent killer. Artinya dia bisa membunuh kita secara perlahan-lahan nih. And ladies, sebagai bosnya dari rumah tangga, Anda itu bertanggung jawab atas kestabilan high blood pressure ataupun cash flow yang ada di rumah tangga kita. Nah, banyak sekali yang bilang ya, kepala rumah tangga itu memang seorang suami. Tetapi yang menggerakkan leher sang suami itu biasanya adalah seorang istri. Nah, buat yang nggak setuju ataupun agak tidak setuju, silahkan komen ya. Artinya, kalau Anda adalah seorang salesperson, which is saya percaya kita semua adalah orang yang harus bisa menjual ya. Maka kalau ada seorang suami istri itu sedang mencari apakah cari sekolah, cari rumah, cari mobil ataupun kebutuhan yang lain, kita tahu siapa sebenarnya yang kita harus yakinkan bahwa produk yang Anda jual itu adalah yang sang ibu mau atau cari pada saat itu. Jadi, seorang istri juga merupakan CFO dari sebuah keluarga. Nah, saya ingat nih ya suatu cerita waktu kami anak-anak masih tinggal bersama papa mama. Biasanya untuk apapun keperluan spending, negosiasi kami itu kepada mama. Nah, biasanya kalau mama bilang, nanti mama bilang sama papa, artinya sudah 90% approve lah. Jadi, walaupun orang tua saya, papa saya yang pegang cash, tetapi sepertinya yang ngatur cash flow itu ya mama. So, orang yang perlu kita convince bahwa saya sebagai anak-anak itu perlu sesuatu adalah si ibu. Ya. Nah, ngatur cash flow itu gede banget tanggung jawabnya. Tidak gampang ya. Dan diharapkan dari dana yang ada itu semua bisa teratur, bisa terpenuhi. Sekolah anak terpenuhi, biaya dapur terpenuhi, cicilan mobil, cicilan rumah. Moga-moga ada tabungan untuk jalan-jalan ataupun untuk investasi jangka panjang. Ini sangat challenging, yes. Apalagi setiap hari kalau kita cek harga-harga itu kayaknya nggak pernah deh turun. Yang ada selalu naik. Sedangkan kenaikan gaji itu biasanya, wah kalau kita beruntung setahun sekali. Nah, ngatur cash flow itu adalah suatu tanggung jawab yang luar biasa besar loh. Dan diharapkan dari dana yang sudah tersedia, itu cukup buat segala-gala. Cukup buat biaya anak sekolah, cukup biaya cicilan mobil, cicilan rumah. Juga cukup untuk biaya ngopi-ngopi cantik, kadang-kadang belanja online juga. Dan semoga tetap ada dana yang tersisa untuk tabungan dan investasi jangka panjang. Nah, ini sangat challenging banget. Apalagi segala-galanya harganya tuh selalu naik. Gak pernah deh kayaknya kita lihat sesuatu itu harganya turun. Padahal dana itu selalu limited. Nah, bagaimana kalau saya bilang kita sebagai ibu rumah tangga itu mampu kok mengatur semuanya. Saya akan share beberapa tips yang sudah saya lakukan, yang sebagian juga akan terdengar sangat sederhana. Tetapi saya yakin banyak sekali sering kita abaikan. Tapi jangan lupa sebelum ini subscribe, like, dan share. Oke, tips nomor 1. Nah, bedakan antara gaya hidup versus hidup gaya atau kebanyakan gaya. Nah, terkadang kita itu membentuk lifestyle karena adanya pressure dari sosial, dari keluarga kita, dari banjar, dari teman-teman kerja, dari komunitas-komunitas yang kita ikuti. Apalagi adanya social media, adanya Instagramable places itu menjadi sangat-sangat populer. Nah, all of a sudden kita yang tidak memiliki dana untuk pergi, let's say, ke coffee shop yang cantik,
dananya berapa? 100.000, gegara kepengen posting, gegara temen yang lain posting, kita menjadikan itu salah satu pengeluaran rutin kita. Nah, usahakan kalau belanja itu untuk kesenangan diri sendiri, bukan untuk kesenangan orang lain yang melihat. Mereka bilang, wah keren segala macam, tetapi sebenarnya yang membayar itu adalah kita sendiri. Nah, artinya kalau budgetnya Anda minggu ini hanya cukup untuk kopi tubruk di pinggir jalan, ya monggo. Tidak harus semena-mena langsung pergi ke coffee shop hanya gegara tetangga sebelah atau teman kita itu posting di IG-nya mereka suatu posisi yang sangat Instagramable. So, stick to your plan. Oke, nah tips nomor 2, coba bayar pakai cash. Saya tahu ya, sekarang itu orang pakai cashless dan lain sebagainya, oke lah buat kenyamanan dan lain sebagainya. Tetapi untuk spending, terutama spending yang nggak perlu-perlu amat, supaya kerasa sakitnya, coba next time daripada gesek kartu kredit, bayar pakai cash. Nah, 500.000 kalau kita bayar pakai cash itu ngeluarin duit 5 kali 100 itu jauh lebih sakit dibandingkan gesek kredit card dan masukkan PIN. Nah, kalaupun terpaksa harus pakai kredit card, which is fine-fine aja, pastikan kalau ada tagihan dibayar full pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh temponya. Bunganya kredit card itu luar biasa mahal loh, ya. Tapi untuk juga budgeting, saya suka. Karena kredit card itu memberikan kita 30 hari atau 45 hari waktu sebelum kita membayarnya. Cuma dibutuhkan disiplin yang sangat luar biasa untuk stick to your budget, terutama kalau kita menggunakan kredit card. Jadi, kalau bisa coba bayar pakai cash. Alright? Nah, tips nomor 3. Gaji itu adalah salah satu penghasilan. Ya, jadi gaji itu bukan 100% penghasilan kita. Penghasilan tuh ada mungkin satu dari gaji, kedua mungkin dari honor-honor yang lainnya, mungkin ada dari income rental, ada dari income investasi dan lain sebagainya. Nah, rumusnya untuk mengatur cash flow rumah tangga sebenarnya gampang. Bahwa penghasilan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Jadi ada penghasilan dan ada pengeluaran. Tinggal Anda pilih. Kalau pengeluaran mau dinaikkan, artinya lifestyle kita mau kita naikkan, satu-satunya cara adalah penghasilan dinaikkan. Gaji tidak bisa naik, oke, berarti harus ada second gaji mungkin, second income. Nah, silakan pilih yang mana. Nah, tantangannya ini banyak sekali kita hadapi. Biasanya kalau penghasilan naik, itu pengeluaran juga naik. Nggak apa-apa sih, kalau orang tua saya dulu bilang, kalau gajinya 10, makan 2. Gaji 15, makan 2. Gaji 20, makan 2. Saya rasa itu terlalu ekstrim ya, karena kita perlu men-celebrate sedikit prestasi-prestasi kita. Asalkan, nah ini yang kebanyakan terjadi. Penghasilannya naik 10%, biasanya pengeluaran itu naik 20 atau 25%, bahkan 50%. Yaitu dengan menggadaikan future income kita. Nah, problemnya adalah kalau kita sudah menaikkan gaya hidup kita, turunnya itu susah banget. Ya, jadi seseorang yang sudah biasa makan dengan biaya 100.000, kemudian suruh turun lagi ke 50.000, itu akan susah. Naikin itu gampang banget. So hati-hati, pada saat penghasilan Anda naik, pengeluaran Anda boleh naik. Tetapi rumusnya satu, bahwa penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Oke? Nah, tips nomor 4. Nabung atau investasi itu harus dilakukan sebelum pengeluaran. Karena banyak sekali nih ya kejadian, kita selalu bilang, nanti saya nabung kalau akhir bulan ada sisa. Jujur aja deh. Kayaknya gak akan pernah kejadian seperti itu. Karena balik lagi manusia itu sama, punya duit pasti dia sudah memiliki plan untuk membiayakan semua penghasilan mereka. Jadi saran saya, tabung atau investasi itu dilakukan sebelum Anda melakukan pengeluaran. Berapa besarnya? Saya pikir sangat relatif, bisa dengan start dengan 10% atau mungkin maksimum ke 20%. Nah, tujuannya adalah pada saat kita menabung itu tidak boleh menyakiti ke pembiayaan rumah tangga. Karena kalau kita bicara masalah tabungan, kita bicara masalah jangka panjang.
konsistensi yang harus kita lakukan setiap bulan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nah, kalau setiap bulan Anda merasa rumah tangganya kekurangan, karena Anda mau menabung besar, biasanya itu tabungannya menjadi tidak konsisten. Jadi, salah satu saran saya kalau mau menabung sebelum pengeluaran, tetapi besarnya jangan sampai menyakiti biaya pengeluaran rumah tangga. Oke. Nah, tips nomor 5, budgeting. Saya tahu semua orang pasti ngerti, kita tuh mesti budgeting bulanan seperti apa gitu kan. Tetapi jujur aja deh, berapa banyak sih dari kita yang benar-benar melakukan budgetingnya. Nah, challenge-nya gini, 1 bulan ini kumpulin kalau kita belanja apapun juga, risit-risitnya kita kumpulin. Ya, bondnya semua dikumpulin dah, nggak apa-apa, taruh di kantong plastik. By the end of the month, this is what you gonna do. Kita keluarin itu risit-risitnya, kita baca mana sih sebenarnya risit yang tidak diperlukan, dicoret. Ya, kalau listrik kan tetap dong, nggak boleh nggak ada listrik. Nah, mungkin di situ tanpa Anda sadari biasanya banyak sekali risit-risit siluman yang merasa kapan ya saya belanja ini ya, kok ada di sini ya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi kalau Anda tidak melakukan budgeting. Nah, challenge-nya seperti itu ya. Tolong kumpulkan, akhir bulan dilihat sebenarnya berapa persen sih dari pengeluaran Anda adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Tetapi merupakan pengeluaran yang tadi saya bilang, hidup gaya. Gitu. Nah, sekarang kita sampai kepada tips nomor 6. Start evaluate kita punya blood pressure. Artinya start evaluasi cash flow di dalam rumah tangga kita dan cepetan ambil action. Nah, kalau sudah saya kasih tahu dan Anda juga sudah agree, tetapi yang kurang sebenarnya apa sih? Biasanya kita semuanya beralasan sebelum kita melakukan action. Nah, hati-hati loh. Seperti saya bilang dari awal, cash flow dalam rumah tangga itu sama seperti high blood pressure. Banyak sekali rumah tangga yang jadi berantakan hanya gegara urusan duit. Hanya gegara dianggapnya kita tidak mau mengatur atau tidak bisa mengatur keuangan dari rumah tangga. Makanya saya bilang, this is critical. Evaluate kondisinya seperti apa. Dari 6 tadi, apa yang bisa dilakukan? 1, 2, 3, oke, monggo dilakukan. At least do something sebelum kondisi ini menjadi benar-benar si silent killer buat rumah tangga kita dan buat karir kita juga. Oke, yuk dipraktekkan ya. Nah, Smart Family start from you. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Smart Family, Happy Family bersama Susana Chandra. Karena dengan adanya semua yang instan, kita itu tidak lagi terdidik untuk menunggu, untuk menghargai suatu proses, dan kita tidak terdidik untuk bersabar.